Haleluya. Semua yang percaya katakan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Berapa banyak yang sungguh mengalami Tuhan malam hari ini. Berapa banyak yang siap mendapat sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru yang tidak pernah dilupakan. Kita akan pulang dari ruangan ini, dari tempat ini di puncak. Ini malam terakhir. Akan ada lembaran baru dalam hidupmu. Akan ada pengalaman baru bersama dengan Tuhan. Ada pengalaman sesuatu yang baru yang belum pernah kau alami dan kau akan jalani bersama. Face to face with God. Buka hatimu, mata rohanimu, hatimu. Biarkan Tuhan bergerak di antara kita. Saudara, saya berapa hari dan minggu ini kita berdoa. Tuhan mau apa? Tuhan katakan tema hari ini bukannya face to face. The most important and eternal. Sesuatu yang paling penting dalam hidup kita akan kita peroleh malam ini. Sesuatu yang kekal yang bukan hanya untuk besok, tahun depan, 10 tahun, 20 tahun. Tapi Tuhan katakan malam ini kita akan membahas dan menerima sesuatu yang kekal. Tergantung kita mau terima atau tidak, siap atau tidak. Sesuatu yang baik akan datang, akan kita terima. Tapi saudara, semua itu tergantung kita. Tuhan sudah siapkan buatmu, Tuhan sudah siapkan semua malam ini. Tapi kalau engkau tidak mau terima, engkau menolak, menutup hatimu, saudara tidak akan diterima apa-apa. Dan penyesalan itu juga bersifat kekal. Saudara, waktu saya banyak baca firman Tuhan, banyak kejadian-kejadian yang dimaksud Tuhan, maksudnya apa? Most important and eternal. Saudara, saya dapat ayat kunci, ya, pengalaman Rasul Paulus dalam hidupnya. Satu ayat yang dalam Filipi 3 ayat 10-11. Dia katakan begini. Yang ku kehendaki ialah mengenal siapa? Dia atau Yesus. Dan kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan dalam penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan dia. Dalam kematian. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari orang mati. Saudara, apa yang penting dalam kehidupan kita? Coba tanya kiri kanan, apa sih yang penting? Apa yang penting? Sudah dengar jawabannya? Sekarang tanya lagi, apa yang paling penting? Oke, siapa yang berani menjawab, angkat tangan. Sebelahmu bilang apa? Siapa yang bilang uang paling penting? Angkat tangan. Enggak ada. Enggak mau uang. Enggak mau uang. Siapa yang mau bilang yang penting itu pacar? Enggak ada. Enggak mau pacar? Apa udah punya? Siapa yang bilang mau punya mobil? Enggak ada. Jadi maunya apa dong? Ina. Apa? Oh iya kamu apa? Saya lupa Ina ini apa? Ani. Ina. Oh beda dikit. Betty beda tipis. Nggak apa-apa ya. Ina. Apa sih katanya yang penting? Tuhan. Wah iya. Benar. Oh beri tepuk tangan. Oh, Tuhan. Haleluya. Ina apa? Ya? Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Kamu atau sebelah kamu? Oh, kamu yang bilang. Sebelah kamu bilang apa? Tuhan juga. Wah, tepuk tangan. Yang paling penting Tuhan, ya, dalam hidup kita ada uang.
Orang bilang mencari uang. Saudara, Rasul Paulus bilang mengenal dia. Saudara, kenal ke Tuhan Yesus? Coba sekarang hadap-hadapan kanan kiri. Cewek sama cewek, cowok sama cowok. Kalau cewek-cowok gak apa-apa. Lihat mukanya. Sebut 5 hal yang kamu lihat di muka teman kamu. Satu, 2, 3, 4, 5. Udah? Udah? Siapa yang udah angkat tangan? Marcel berdiri. Ayo Marcel berdiri. Apa 5 yang kamu lihat mukanya? Ya. Topi. Ya. Oke. Siapa lagi yang cewek? Yang sudah? No. Ayo. Iren. Alis. Oh, eyelash. Apa lagi? Baru 1. Cantiknya 2. Terus kalung 3. Banyak, 5 aja, jangan banyak. Baru 3, pipinya. Pipinya kenapa? Cantik. 5 terakhir. Telinganya kenapa? Jadi telinga cantik, kalung cantik. Jadi telinga apa kalung yang lebih cantik? Saudara, siapa kenal Pak Jokowi? Saya tanya kenal apa enggak? Hah? Enggak, cuman tahu kan? Iya, pernah ketemu enggak? Ya enggak. Saudara, banyak orang kenal, katanya tahu Tuhan, katanya kenal Tuhan. Belum pernah berhadapan muka dengan Tuhan. Orang yang kenal Tuhan, dia bergaul dengan Tuhan. Seperti kau lihat saudara teman, ada tompel, kamu kok alisnya tebal amat. Kalau orang yang bertemu dengan Tuhan, kamu akan kenal. Malam ini, kamu akan mengenal Tuhan. Mau gak kenal Tuhan, berhadapan muka dengan Tuhan? Rasul Paulus bilang, yang ku kehendaki mengenal dia. Dari mana? Kebangkitannya. Dia bangkit, Tuhan kita bangkit. Kuasa. Saudara, kita bukan menyembah Tuhan yang mati. So ingat, kita tidak menyembah Tuhan yang mati. Seluruh tokoh agama di dunia ini saudara, punya kubur, punya tulang. Tapi Tuhan yang kita sembah enggak ada tulang, enggak ada kubur. Beri tepuk tangan buat dia. Kalau itu manusia, buat apa kita sembah dia? Amin. Kalau itu manusia, buat apa kita ikut dia? Kalau itu bukan Tuhan, untuk apa kita ikut dia? Saudara, Tuhan yang kita sembah tidak mati, dia hidup. Dia bangkit dari kubur, dia naik ke surga. Saudara, siapa pernah ke terminal bis? Busway ada, oke. Terus jurusan Kampung Rambutan. Ya, kalau zaman dulu teriak-teriak Kampung Rambutan. Kampung Mangga, enggak ada Kampung Mangga. Kampung Rambutan. Woi, semua naik. Berangkat. Naiknya kemana waktu kamu jalan? Dia turun, dia pindah lagi. Ya, Jatinegara, naik semua. Udah jalan semua kemana dia? Dia pindah lagi. Blok M. Kemana? Sudah penuh.
Saudara, Tuhan kita buat connect. Jurusannya surga. Benar? Dia sudah pergi ke surga. Terangkat, dilihat 500-an orang. Dan seluruh dunia mengakui itu. Yesus katakan Yohanes 14 ayat 5, akulah jalan. Akulah jalan. Orang bisa melalui aku, dia masuk ke surga seperti jurang di tengah-tengah. Di sana ada tempat, di sini surga, ini bumi. Yesus adalah jalan di mana kita menyeberangi. Saudara, kita perlu Tuhan yang membawa kita ke surga. Amin. Ada banyak janji dari semua tokoh-tokoh, tapi hanya satu Yesus yang dia sudah naik ke surga. Itu sebabnya jalan. Saudara, malam ini kita mau supaya setiap kita tahu apa yang penting dalam hidup dunia ini. Tahu bernilai kekal dalam hidup dunia ini. Saudara, janganlah kita menyesal nanti, karena penyesalan akan datang terlambat. Saya sudah pernah cerita, menyesal itu ada berapa macam, saudara. Ibu-ibu kalau masak nasi, masaknya kebanyakan jadi apa? Bubur. Bisa gak disetel ulang pret jadi beras lagi, airnya dikurangin jadi nasi? Bisa? Nggak bisa, nyesel. Aduh, airnya kebanyakan. Ya kan bubur. Kalau kita sepanjang hari ngomel, ibu-ibu sama keluarga, mama nih, aduh istriku kenapa masak nasi lembek begini? Capcay enak, puyung hai enak, nasinya kayak bubur. Mana enak kayak di rumah sakit. Kita nyesel seharian. Benar? Kalau potong rambut, saudara, kalau ketiduran langsung pita, nyesel gak? Kita omel-omelin, tukang kenapa sampai begini? Nah ya Bapak, ditempel pakai uhu, tempel. Mana bisa ditempel pakai uhu? Ya, si Oni dicukur pulang-pulang sama si Timothy. Hah, kemana rambutnya? Abis katanya. Somplak apa nggak tahu. Aduh, saya bilang, kok begini? Kesel. Seberapa? 2-3 minggu sampai sekarang belum panjang juga. Iya, kalau kita mungkin rambutnya banyak, 2-3 minggu kita nyesel. Ya sudah, mau gimana? Paling akalin pakai topi. Rambut palsu. Rambut palsu kalau ketiup angin, ya terbang juga orang lihat. Kita pitak. Ya, ada penyesalan. Bisa berminggu-minggu. Ya. Kalau kita salah pilih teman hidup, nyesal gak? Ya sudah menikah. Makanya pacaran gimana? Buka mata lebar-lebar, jangan cinta buta. Kalau pacaran semua yang bagus dikasih lihat, benar? Yang jelek-jelek diumpetin, benar? Iya, orangnya sabar, murah hati, wah hebat, pinter. Jangan pilih pacar seperti kucing dalam karung. Ya, pokoknya seneng aja, nggak tahu kenapa sih. Pokoknya oke deh, oke. Setelah menikah tinggal satu rumah, satu atap, semua belang keluar semua. Nyesel gak? Aduh nyesel. Berapa lama nyeselnya? Seumur hidup. Ya, nggak bisa tukar. Kalau orang Kristen kita nggak bisa. Tapi saudara, yang paling saudara kita menyesal, salah pilih Tuhan. Kalau kita salah pilih Tuhan, Tuhan kita nggak bisa mengantarkan kita ke surga. Saudara, penyesalan bukan seumur hidup. Selama lama-lamanya kita hidup ribuan tahun. Berapa banyak yang menyesal ribuan tahun? Tidak mau, benar? Satu hari aja gak mau. Ya, makan bubur aja gak enak. Gunting rambut salah gak enak. Pilih teman hidup salah kita gak mau. Saudara, kita salah pilih Tuhan. Selama-lamanya gak bisa. Kita berulang. Nah,
Hari ini adalah hari yang istimewa. Jangan kita menyesal. Hari ini menentukan apa yang paling penting dan bersifat kekal. Saudara, ada satu kali di Jepang itu ada kereta api cepat yang jalan melaju jangan cepat di tengah badai yang luar biasa hebat. Ada seorang anak muda melihat dari atas jalan itu, lihat kereta api yang cepat sekali itu berjalan dengan cepat sekali. Dia lihat, dia terus di jalan depan. Saudara, tiba-tiba dia lihat tahu badai itu menghancurkan jembatan di depan. Dan artinya adalah kereta api cepat itu akan masuk ke jurang itu dan akan ribuan orang atau ratusan orang meninggal. Apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan. Dia pergi, dia turun berlari naik mobil dekat jembatan itu. Dia pasang api, perapian, dan dia siap melambaikan kain merah supaya kereta api cepat itu stop dan selamat. Saudara tahu, ketika dia berdiri menunggu dari puluhan kilometer sampai kilometer dekat, dia terus bilang, awas ada jurang, awas jembatan rusak. Apa yang terjadi? Kereta api cepat itu si masinisnya nggak percaya. Ini orang gila kali ya. Di tengah badai, di tengah semua yang ada, kok ada orang gila di tengah jalan, di tengah rel itu menghambat perjalanan. Saudara tahu apa? Masinis itu tidak rem. Terus akhirnya boom, jatuh ke jurang. Ratusan orang meninggal. Soal di dunia ini seringkali kita seperti masinis yang gak mau peduli peringatan orang. Kita punya prinsip, kita punya pandangan sendiri. Hari ini, malam ini, ingat ada peringatan-peringatan kita. Rambu-rambu yang Tuhan berikan buat kita. Bagaimana kita jangan masuk ke jurang atau neraka. Diperlukan hati hidup yang berkualitas untuk sampai ke sana. Saudara, Rasul Paulus katakan, yang kuingini ialah mengenal Dia, Yesus. Mengenal kuasa kebangkitan, penderitaan serupa dengan Dia, supaya aku dibangkitkan dari dalam mati. Berapa banyak yang tahu masalah terbesar yang terpenting dalam dunia ini adalah bagaimana kita bisa masuk ke surga. Berapa banyak harta kita, berapa banyak semua penghargaan, berapa banyak prestasi dalam dunia kita akan habis dan tidak berharga ketika kita sudah mengakhiri hidup kita di dunia ini. Itu sebab Rasul Paulus kata, aku mengenal Dia. Siapa saja di dalam Alkitab banyak sekali yang face to face encounter with God. Bertemu dengan Tuhan, hidupnya berubah total. Saya harap malam ini kalian berubah total ketemu Tuhan. Dengar firman Tuhan, kau berubah total. Saudara, Rasul Paulus yang pertama, dia seorang yang keras. Seorang yang tidak peduli dan dia seorang agamawi. Orang yang sangat kuat pegang agama. Tapi ketemu Tuhan, akhirnya berubah total. Filipi 3 ayat 4-7. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang yang menyangka menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi disunat hari ke-8. Dari bangsa Israel, dari suku Binyamin. Aku orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat. Aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat. Aku tidak bercacat. Apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Bayangkan, Rasul Paulus orang yang luar biasa hebat dalam kehidupan agamanya, seorang yang dihargai, orang yang sangat dihormati. Dia tidak bercacat celah dalam kehidupan agamawinya. Ketemu Tuhan, dia bilang apa yang dulu untung dihargai,
ketemu Tuhan, semua rugi. Malam ini kalau kalian bertemu dengan Tuhan, saya harap ketika kita salah dalam hidup kita, menilai sesuatu yang dulu kita anggap itu penting sekali. Ketika engkau bertemu dengan Tuhan, engkau akan berhadapan, semua itu rugi. Apa yang kita alami, kita yang kumpulkan, apa yang kita kejar, apa yang kita pegang, sesungguhnya itu kerugian. Satu, namanya Rasul Paulus, dulunya Saulus. Saya akan cerita banyak bentar. Yang kedua, bukan hanya rugi, malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Bukannya rugi, akan Kristus Tuhan kita lebih mulia dari semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya, menganggap sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ketika dia sudah ketemu Tuhan, dia tahu seperti ada ruangan yang gelap, ada sinar yang terang sekali. Dia dapat lihat semua yang gelap itu. Apa yang dia kejar, apa yang dia lakukan dalam hidupnya, itu rugi, sia-sia, salah. Bahkan dianggap sampah. 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 Seringkali kita koleksi sampah. Siapa yang koleksi sampah? Ada yang koleksi sampah? Glory. Sampah apa yang dikoleksi? Botol plastik. Ya. Siapa lagi? Siapa yang koleksi sampah? Hah? Ada lagi? Gak ngaku? Malu? Saya kalau ke rumah mama saya, aduh pusing. Banyak bener barang. Waduh, panci yang udah bolong-bolong masih disimpan. Ini bagus loh, beli lagi mahal loh, gampang dimasak loh. Botol-botol, aduh macam-macam. Kemarin juga saya beberes rumah markas. Waduh. Saya kesini, aduh begini, gak bisa napas saya. Saya kesini, saya bilang, lemari, Saudara, banyak sampah di hidup kita. Di markas banyak sekali sampah. Saya juga koleksi sampah. Setiap kali ke hotel, saya koleksi sendal hotel. Siapa yang koleksi? Sampah kan? Nggak ngaku loh, sama kayak gue. Ini, iya kan? Oh sama, lu juga gitu. Enggak ya. Apalagi sampo, sabun, semua dikoleksi. Saya lihat kontainer Ibu Liani rapi, semua disimpan. Ya ampun, rumah ini penuh sesak. Ini sampah semua, dipakai kagak simpan? Iya. Ya. Lukisan sini sono. Sampai kenapa saya bilang jadiin satu. Sampah-sampah yang udah buang. Saya bilang. Ada yang buang, ada yang enggak. Saudara, ada banyak lagi hal-hal. Saudara, sampah dalam hidup kita, saudara. Tahu gak kadang-kadang apa yang kita tonton, apa yang kita koleksi. Kadang-kadang pikiran kita penuh. Kalau renungan kok susah banget firman Tuhan masuk, kenapa? Banyak sampah di pikiranmu. Hati kita sering, kita mau ini, mau itu, mau ini. Saudara, keinginan duniawi kita terlalu melekat. Sehingga ketika kita firman Tuhan, kita nangis, Tuhan aku mau lebih. Saudara, sampah di hatimu banyak sekali. Dan dia dalam diri kita. Sudah kayaknya gak ada tempat. Saya bilang Ibu Liani, ayo kita taruh sini. Udah gak bisa. Saya mulai atur, buang sana sini dan semua dikumpul semua. Baru saya bisa nafas. Ya, sampah. Kadang-kadang bukan yang kotor saja. Yang kotor sering selip.
Anak-anak habis minum botol aqua taruh di situ. Siapa itu ya? Jaket. Jaket siapa ini tim? Kagak tahu Pak. Ada jam siapa kagak tahu, dipajang di grup. Nggak ada yang punya. Nggak ada yang ngaku. Nggak tahu belinya di murahan loak, jadi malu ngaku. Apa itu dapat? Nggak ngerti saya. Pokoknya ditemukan banyak barang asing di markas. Ya, sampah dibuang tak tersinggung, nggak dibuang banyak, macam-macam, dikoleksi segala macam sampai anak-anak satu hari, ayo kerja bakti, sulap, ya puji Tuhan napasnya, sampahnya bertambah, tapi masih ada, ya, nanti mungkin ada kotak khusus barang yang ketinggalan. Saudara, ketika kita ketemu Tuhan, kita baru sadar banyak sampah dalam hidup kita. Banyak dosa dalam pikiran, hati, dan hidup kita. Kita mengajar selama ini bertahun-tahun, puluhan tahun, bahkan sampai tua baru sadar. Banyak sampah di hidup kita. Yang nggak penting, nggak penting dan nggak bernilai kekal. Nggak bisa kita bawa nanti ke surga. Saudara, Paulus kehidupannya mengandalkan kebenaran dia sendiri. Saudara, di dalam orang Chinese adanya banyak macam saya Selim. Kafu, kalau aunya itu maksudnya apa? Auban itu maksudnya apa? Keras kepala auban. Siapa yang auban? Ya, bisa anak kecil auban loh. Ketemu gak anak kecil? Saya lagi berenang nih. Anak kecil, dia pengen di tangga terus. Ya, gak minggir-minggir, saya gak naik-naik tuh akhirnya. Terus saya naik-naik, itu anak kecil, umur 6 SD. Om jangan di tangga dong, saya mau main di tangga. Waduh, bapaknya ada di situ. Saya bilang nih auban juga nih anak. Bapaknya juga auban. Dia masuk kolam renang pakai celana jeans. Aduh ini orang gak ada aturan, satu keluarga gak ada aturan. Kita sering ketemu auban orang. Udah salah, galakan dia lagi. Benar gak? Benar apa benar? Pernah ketemu? Iya. Di jalan. Kita lagi jalan lurus, orang tiba-tiba pakai jeder. Dia yang marah lebih galak loh. Saya pernah ketemu orang India, saya kesal sama orang India. Waktu saya antar jemput, saya lagi tunggu parkir lampu merah. Itu antar jemput dia motornya zut begini. Terus dia turun orang India ini bawa anak-anak. Dia tendang, lu gimana sih bawa mobil? Wih gila, ini orang sarap kali ya. Gua mobil lagi diem, dia hajar, dia tendang mobil gua. Ini kurang ajar bener. Sejak itu saya benci sama orang India. Orang India gila. Temenan Pastor Johnson sekarang. Bisa bikin kamu ketawa, bisa bikin kamu nangis. Ya, sadar kita nggak tahu. Ada banyak hidup kita kadang kita auban, keras kepala. Rasul Paulus sama begitu. Dia kebenaran sendiri, dia hukum Taurat sendiri. Aku benar, walaupun salah dan nggak benar. Ada berapa banyak orang yang tidak bisa terbuka pintu hatinya. Karena apa Kafu? Ngantuk dia. Pikir dulu ya. Nah, udah ketemu belum? Inggris. Iya. 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 Ya. Oke. Ya. Saudara, kalau kita mau tahu, kita ketemu orang-orang seperti itu, tapi Tuhan tidak tinggalkan. Tuhan mati untuk orang-orang yang auban. Saya dan saudara semua. Amin.
Tuhan tidak pernah tinggalkan. Ya, di kayu salib itu ada di kanan, di kiri. Yang satu, saudara, Auban. Ya, Tuhan kalau engkau benar Tuhan, turun. Baru kita percaya engkau Tuhan. Saudara sebentar lagi mau mati. Masih menghakimi Tuhan, ngeledek Tuhan. Yang satu bilang begini, Tuhan kalau kita ini orang dosa. Kalau engkau ke sana ingat ya. Tuhan bilang hari ini juga engkau bersama aku di Taman Firdaus. Hari ini enggak perlu engkau berbuat banyak yang baik. Kalau engkau merendahkan diri. Orang yang mau mati tinggal berapa menit aja Tuhan bilang. Hanya kerendahan hati ngaku aja Tuhan. Gue ini Auban Tuhan. Gue sama Auban. Udah gak bener deh. Tapi kalau Tuhan bilang, kalau engkau ngomong aja sekali. Minta maaf. Udah deh. Ngangkat tangan aja, udah deh. You masuk surga. Masuk surga. Dicatat malam ini. Jam ini. Karena sudah ada orang Auban yang paling Auban di dunia. Masuk surga. Enggak berbuat apa-apa. Hanya bertobat mengaku dosa. Kunci masuk surga enggak sogok-sogokan. Buka hatimu. Tuhan ketuk hatimu malam hari ini. Percaya Yesus. Terima dia apapun dosamu, apapun kesalahanmu. Dan kita semua. Tuhan akan ampuni engkau. Pasti, bukan mudah-mudahan, pasti masuk surga. Oh Mafu, ini sayanya Auban juga. Saya Lim ya, tapi Auban juga kan? Mamanya dari kecil. Iya, mamanya dari kecil. Doa sambil berlutut, lagunya pujian. Cu Yesu I walk. Bagus kan? Cu Yesu I need. Dia kabur-kaburan gak pernah ke gereja. Sampai saudara-saudaranya udah di Hong Kong, sudah di mana lagi Kafu? Taiwan. Semua udah ke gereja, ke Thailand. Tuh, anaknya bawa ke gereja. Kedua-duanya. Cari pendeta yang paling terkenal. Sekali sentuh, kayak Pastor Johnson rebah, geblak, letak semua. Tinggal Pak Afu, saya nyelim. Tapi ada Auban juga, cetok diam aja. Anaknya bilang, ya bapak gua katanya, udah Auban gak bakal dilawat Tuhan katanya. Ketemu saya bukan siapa-siapa. Saya tahu zaman Tuhan. Saya bilang Tuhan, ini orang tuanya udah gak bisa urus. Anaknya udah bawa gereja ke pendeta, saya pendeta siapa gak hebat. Saya bilang, saya cuma doa, Roh Kudus cuma bilang ini, ada satu saat kamu akan bicara. Udah jalan main jadi pelatih. Ya saya main, satu hari semua gak datang semua, cuma berdua. Pak Afu bilang, ini nih bet nih, kalau gue udah mati, masuk di peti mati. Nanti gue main pingpong di sono. Di cabang mana, di chapter mana gak tahu, saya juga gak jelas. Tapi Roh Kudus bilang begini, hari ini kau bicara. Dalam bahasa Jerman, Kuafu Sincu Yesu, Nyip Tientong. Amin. Saudara cuma ngomong begitu, percaya Tuhan Yesus, pasti masuk surga. Itu mah dari dulu orang ngomong juga sama, benar. Tapi kalau Roh Kudus yang ngomong, hatinya sentuh. Amin. Sama Ciango, kedua langsung dibaptis. Puji Tuhan, bertepuk tangan satu. Anaknya pelatih. Besoknya datangi saya. Pak Teddy, bapak gue lu diapain? Lah, bapak gue diapain kenapa? Kok bapak gue mau dibaptis, kenapa kamu gak boleh? Enggak, kok bisa ya Pak Teddy? Pak Teddy hebat banget, bukan saya yang hebat, Roh Kudus yang hebat. Gue udah bawa pendeta Tiberias, Bias, aduh, macam-macam hebat. Nggak rebah loh, semua rebah. Pasti dia apa? Roh Kudus, dia bilang. Kalau ketemu dengan Tuhan, hatimu sekeras apapun akan dilembutkan. Malam ini jangan ada hati yang keras. Karena rugi sendiri, coel kanan kiri. Lo kalau ke spa rugi sendiri. Masuk neraka lo, bilangin baik-baik. Baik-baik bilangin, daripada nyesel, mendingan buka hati, terima Yesus.
terus melayani Tuhan. Yuk. Saudara, ada yang namanya Musa. Dia ketemu Tuhan muka dengan muka. Saudara, orang yang radikal ketemu Tuhan. Ibrani 11 katakan begini, karena iman Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar dari semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah yang di surga. So, ada namanya Musa, orang bilang blow on, goblok. Kenapa? Kok jadi putri seorang raja, masuk istana, semua fasilitas ada. Kenapa dia tinggalkan? Di dunia yang hebat, yang dunia yang mewah ini, kenapa dia tinggalkan? Dia ketemu dengan Tuhan. Semua harta yang hebat sekalipun di dunia ini tidak sehebat ketemu Tuhan dan bernilai kekal dan paling penting. Boleh kaya? Boleh. Tapi jangan karena kekayaan menghalang kita memilih kekayaan daripada Tuhan. Kita akan menyesal seumur hidup. Saudara, Musa tinggalkan itu. Orang-orang yang demikian. Saudara. Yang keempat, saya mau katakan di Alkitab adanya Ayub. Orang yang kaya, orang yang hebat, punya anak banyak. Satu saat di dalam Alkitab dikatakan dia orang saleh. Tuhan bilang kepada iblis, kenal gak si Ayub? Tapi saudara, jatuh miskin, harta habis, anak mati, penyakit satu tubuh. Bahkan istri bilang, Ayub mati aja loh, kenapa lo sembah Tuhan udah begini? Hidupnya mengenaskan, saudara. Kenapa? Setelah Ayub ketemu Tuhan, kelihatannya orang beriman. Ayub 42 ayat 5 katakan, hanya dari kata orang aku mendengar tentang Engkau, oh Tuhan. Tapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau, Tuhan. Berapa banyak orang Kristen KTP dari kecil ke gereja menjadi pelayan Tuhan, nggak kenal Tuhan pribadi. Cuman kata pendeta, kata guru sekolah minggu, kata temanku, Tuhan itu baik loh, mujizat loh. Masalah apa engkau sungguh bertemu dengan Tuhan? Apakah engkau merasakan Tuhan dalam hidupmu? Kalau enggak, engkau orang yang paling sedih di dunia ini. Belum mengalami Tuhan. Malam ini kau berdoa dengan sungguh-sungguh. Kalau sesi berikutnya kau belum bertemu dengan Tuhan, berdoa, berteriak, Tuhan aku mau bertemu engkau muka dengan engkau. Buka hatimu. Bukan aktivitas gereja, aktivitas keagamaan. Tapi bertemu dengan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dia yang mati untukmu di atas kayu salib untuk penderitaan. Saudara Ayub, dia gak tinggalkan Tuhan. Seringkali kita tinggalkan Tuhan, anak mati satu aja nangis. Ini 9-9-nya kalau nonton film Bombay. Kerjaannya muter-muter di tiang-tiang tuh nangis terus. Ditinggalin pacar, anak mati, nari-nari sambil nangis. Nangisnya mungkin nangis Bombay. Hilang harta, habis semua. Kita bilang Tuhan, kenapa kok ketemu ikut Tuhan sial dan apes. Udah sial cukup, tambah apes. Saudara, di dunia ini kita punya harta apapun gak bakal kekal. Tuhan cuma bilang begini, aku menembus hidupmu di atas kayu salib. Bukan cuman kamu bisa dapat harta dan kekayaan. Aku menembus hidupmu dengan darah yang mahal. Supaya kau bisa masuk surga. Hidup kekal. Amin. Kalau engkau mengalami kesulitan demi kesulitan, masalah demi masalah, saudara, kita semua gak ada yang luput dari masalah. Sebelum kita tinggal di kotak 2x1, semua manusia akan mengalami itu.
Jangan pernah menghujat Tuhan. Mundur dari pelayanan, harganya terlalu simple. Tuhan kita tidak bisa dibandingkan semua harta dan apapun yang di dunia ini. Karena Tuhan sudah menebus hidup kita. Supaya kita mati bersama Dia, bangkit mengalami kuasa kebangkitan, mengenal Dia seperti Paulus. Kita beroleh kebangkitan dari orang mati. Tidak bisa dibayar dengan harta apapun. Ikut Tuhan dan kita masuk surga. Ribuan dan puluhan ribu tahun kita hidup kekekalan. Tidak ada ratap tangis, tidak ada penyakit, tidak ada lagi. Disitulah kita hidup seperti malaikat. Berapa banyak kita tahu bahwa sesungguhnya ada orang-orang yang berani bayar harga, berubah total, buka hati, hidupnya berubah karena ketemu dengan Tuhan. Saudara, apa tujuannya? Kalau kita lihat ada gak? Ada di dalam kita banyak yang radikal hidup bertemu dengan Tuhan. Kalau kita saudara orang Chinese ada gak yang ada? Namanya John Sung. Dia punya ahli kimia, ahli fisika dengan cum laude. Dia bisa kerja di perusahaan yang hebat. Ke Amerika digaji dengan besar saudara. Di tengah kapal dia ketemu Tuhan. Tuhan panggil dia, ikutlah aku, layanilah aku. Saudara, ijazah itu disobek-sobek. Dia buang di laut. Aku ikut Tuhan. Aku melayani Tuhan. Walaupun susah gak enak. Saudara, dia adalah obor. Tokoh penginjil obor Asia. Banyak orang di Asia bertobat karena dia. Dan kenal Tuhan. Berapa banyak hidup orang-orang yang mengenal Tuhan. Saudara. Kenapa? Kenapa? Dan kenapa Tuhan mau menghampiri kita? Saudara, Tuhan bisa gak menghampiri kita? Banyak orang katakan Tuhan sudah tidak ada sekarang. Kita cukup baca Alkitab. Tuhan gak bisa hadir sekarang. Alkitab sudah cukup. Saudara, ingat pengalaman Thomas. Tuhan Yesus bangkit. Dia menampakkan diri kepada murid-murid Maria dan lain-lain. Kepada murid lain, Thomas bilang, aku gak percaya. Di dunia ini gak ada orang yang mati itu bangkit dan hidup lagi. Sebelum aku cucukkan tanganku ke tangan yang berlubang paku dan ke lambungnya. Aku gak percaya. Wow. Thomas memang secara akar rasio memang seperti itu. Banyak orang ikut Tuhan dengan rasio. Ya. Sampai Tuhan menampakkan diri bertemu dengan dia. Thomas, ini aku, cucukkan tangan ke tanganku yang berlubang paku, ke lambung. Tuhan masih hadir. Banyak orang ikut Tuhan, murid Tuhan, bahkan rasul Tuhan. Seperti aku mau tahu, mengenal dia, kuasa kebangkitannya. Berapa banyak orang yang mau tahu Tuhan yang kita sembah, dia hidup. Dia sanggup berbicara kepadamu. Dia sanggup bertemu engkau muka dengan muka. Dia sanggup menjamah engkau. Amin. Jangan seperti Thomas. Tunggu bukti dulu. Tuhan bilang, berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Jangan dikit Tuhan, buktikan. Saudara, kita perlu bukti dari Tuhan. Tapi iman kita harus lebih dari segala sesuatu. Tuhan kita hidup. Dia sanggup menjamahmu, keluargamu, hidupanmu. Kalau orang bilang gak mungkin. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Hari ini Tuhan datang kepada orang tujuannya satu. Supaya engkau percaya. Malam ini seperti Thomas. Jangan tidak percaya. Apapun permasalahanmu, apapun kesulitanmu, apa yang kau alami Tuhan sanggup melakukan itu. Amin. Yang kedua, saudara, Rasul Paulus katakan begini. Dulu namanya Saulus, dia kata sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam, membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam kepala, imam besar, meminta surat kuasa pada untuk dibawa kepada majelis Yahudi di Damaskus supaya menemukan laki-laki perempuan yang mengikuti jalan Tuhan. Ia menangkap mereka
membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit, mengelilingi dia. Dia rebah ke tanah dan kedengaran oleh suara yang berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Saulus seorang yang sangat fanatik. Hidupnya bukan hanya benci kekristenan. Ya, dia menjadi penganiaya, menangkap dan membunuh orang-orang Kristen. Tapi Tuhan bertemu dengan dia dan katakan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saudara, ada orang yang begitu tertutup hatinya, degil, dan menganggap membunuh dan menganiaya Kristus itu pahala. Tapi Tuhan datang untuk membuat dia mencelikkan matanya yang terbuka jadi buta. Yang buta mata rohani terbuka melihat Yesus yang dianiaya dari hidup. Saudara, Tuhan datang banyak di berbagai, saya lihat berbagai kejadian. Untuk orang-orang yang keras secara kekristenan, bahkan mereka membenci. Tapi Tuhan katakan, firman Tuhan, Tuhan datang malam ini untuk orang seperti Saulus. Kalau ada di antara kita, Tuhan mengasihimu. Tuhan mengasihimu. Saudara, berapa banyak kita mau pakai Tuhan? Untuk apa? Supaya kita kembali kepada Tuhan. Yang ketiga, mengapa Tuhan datang kepada orang-orang di dalam Alkitab namanya Yesaya. Yesaya dikunjungi Tuhan, dia melihat banyak pengalaman spektakuler dan pengalaman supranatural. Ada malaikat 6 sayap, dia terbang, 2 sayap menutupi muka, 2 sayap menutupi untuk kaki, 2 sayap untuk terbang melayang. Dan berseru malaikat itu, Kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu, disebabkan semua orang yang berseru, suara orang yang berseru dalam rumah itu. Dan kataku, celakalah aku orang binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir. Aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Dan mataku telah melihat Sang Raja, yaitu Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara. Diambilnya sepit, lalu dia menyentuhkan kepada mulutku. Serta berkata, lihat, itu telah menyentuh bibirmu, maka sekarang kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Yesaya dikunjungi dengan tujuan. Ketika ada kelemahan bibirnya, dosa yang ketika menghadap Tuhan. Soalnya ketika orang menghadap Tuhan, dosa akan tampak, kegelapan akan tampak. Tuhan mau datang kepada engkau, apapun dosa yang kau alami hari ini, tidak bisa disembunyikan di hadapan Tuhan. Dengar, kalau engkau tidak mengaku dan bertobat, Tuhan mau hari ini ketika Tuhan menjamahmu bertobat. Kalau ada masih dendam yang kau simpan, ada dosa kesayangan yang kau simpan, tidak bisa engkau sembunyikan. Datang dan akui hari ini. Tuhan mau engkau memulihkan, menyucikan, mengkuduskanmu. Amin. Yang kelain, Tuhan katakan begini ketika bertemu dengan Yesaya setelah dikuduskan. Lalu aku mendengar suara Tuhan, kata Yesaya, siapakah yang akan kuutus? Siapa yang mau pergi untukku? Maka sahutku, kata Yesaya, ini aku Tuhan, utuslah aku. Tuhan menghampiri engkau. Ada beberapa orang yang Tuhan mau pilih engkau, promosikan engkau, dan Tuhan mau pakai engkau. Malam ini ketika engkau tahu Tuhan sedang memanggil engkau, angkat tanganmu, buka hatimu. Biarkan Tuhan menjamah engkau dipakai Tuhan. Saudara, ada banyak orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan mengambil pesan Tuhan dan tujuan hidup. Tuhan panggil Abraham di tempat keluarganya penyembah berhala.
Tuhan katakan pergi, tinggalkan Ur Kasdim. Aku akan bawa memberikan kau satu negeri yang akan kuberikan kepadamu dan keturunanmu. Seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Saudara Abraham mendapatkan janji itu. Saudara, malam ini Tuhan berbicara juga dengan tujuan. Ketika engkau masa hidupmu kelihatannya nggak tahu masa depan, Tuhan sedang menjanjikan sesuatu untuk masa depanmu. Ada orang yang khawatir tentang masa depan, bagaimana Tuhan? Seperti Tuhan mengampiri Abraham, Tuhan hari ini juga akan menguatkan beberapa orang. Jangan khawatir akan hidupmu. Serahkan hidupmu kepada Tuhan, keluargamu, anak cucumu. Jangan takut. Ketika kau tahu Tuhan datang untuk memberikan master plan dalam hidupmu. Kita akan tahu Tuhan yang kita sembah itu hidup. Tuhan juga memberikan satu peringatan kepada Abraham. Akan ada dikatakan masa kegelapan. Dikatakan 400 tahun lamanya bangsa atau keturunanmu akan mendalam kehidupan gelap dan perbudakan. Saudara, Tuhan sedang membicara kalau hari ini malam ini Tuhan bicara. Tuhan akan peringatkan di depanmu ada bahaya. Ketika hidupmu ada masa gelap dan Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Jangan takut. Berapa banyak yang mau mengalami Tuhan malam hari? Berjumpa dengan Tuhan. Kita tundukkan kepala. Bapakku rindu menyenangkanmu. Ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pinta layakan aku. Bawa aku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan muka. Tenggelam di dalam kasih-Mu. Bapa, berapa banyak dari kita yang sungguh-sungguh mau bertemu muka dengan Tuhan.